Oke, kembali lagi kita di sesi ketiga, yaitu operator. Yaitu operator, sebenarnya seharusnya mat kemarin itu masuk ke dalam sini. Tapi ya saya akan cover kembali. Seharusnya kemarin di situ. Ya sudah, langsung saja. Jadi kita operator itu ada apa saja? Yang paling mendasar adalah kita punya semua yang umumnya ada di dalam penggunaan matematika umum. Jadi kita akan buat variabel baru lagi. Angka 4 nilai 10, angka 5 nilainya 18, angka 6 22. Jadi bagaimana cara bentar, angka 7 juga. Hasil misalnya. Jadi apa kegunaan daripada operator? Operator itu mungkin kalian melakukan ini, melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi misalnya kita hasilnya adalah angka 4 tambah angka 5. Kan? Sistem print hasil. Angka 6-nya 2 saja. Terus kita bisa juga, itu yang pertama, variabel bisa digunakan berulang ya, ingat ya, variabel bisa digunakan berulang. Angka 5 ditambah dengan dikurang angka 6 misalnya. Itu adalah hasil yang baru lagi. Jadi kalau ini hasilnya jadi berapa? Jadi 18 dikurang 2. Yang sebelumnya itu 10 tambah 18. Lalu kita ada lagi perkalian. Perkalian berarti sekarang aku ingin angka 4 dikali angka 6. Bisa juga angka 5 sebenarnya. Berarti 10, kalau angka 4, 10 kali 2, 20. Terakhir adalah membagi. Jadi kita punya angka 5, nilainya 18. Kalau dibagi, berarti nilainya jadi 9. Coba kita catat ya. Di sini adalah yang ini, itu adalah 10 plus 18. Yang ini adalah ini di sini, jangan di sini. Di sini. Ini 10 plus 18. Di sini adalah 18 dikurang 2. Di sini adalah 10 dikali 2. Di sini 18 bagi 2. Ini adalah 4 yang umum. Nah, ada satu yang sangat menarik sebenarnya. Yaitu fungsi modulus namanya, mod. Kami juga dalam pemrograman kita sebut mod. Itu modulus. Maksudnya apa? Modulus itu adalah sisa bagi. Jadi 18 dibagi 2 hasilnya 9. Ada sisa nggak? Nggak ada, 0. Berarti jawabannya nanti 0. Terakhirnya 0. Ini gimana sih penerapan modulus ini? Contoh. Kita punya integer angka 7. 7 nilainya 12. Aku punya integer angka 8. Atau gini aja, angka 6 tadi. Aku ganti nilainya jadi 7. Jadi 7. Kalau aku bagi 12 bagi 7, hasilnya pasti 1. Tapi ada sisa 5. Nah, aku mau ambil 5-nya. Bukan hasil 1 dari pembagian itu, bukan. Aku mau ambil 5-nya. Jadi angka 7 yang nilainya 12 tadi, aku bagikan dengan 7, akan ketemu sisa. Sisa itu adalah 5. Ya. Jadi modulus ini adalah salah satu yang katakanlah membedakan gitu. Sebenarnya tidak, karena dalam matematika sendiri, kalau kalian membagi biasanya ada sisa. Kalau di kelas-kelas awal itu biasanya sisanya ditinggal. Jadi 10 sisa 2. Nyebutnya gitu kan. Nah, ini sama persis seperti itu. Jadi 12 dibagi 7, 12 bagi 7 hasilnya 1, sisa 5. Gitu bacanya. Ini tambah kurang kali bagi. Hubungan dengan mat tadi urusannya dengan ini, mat round. Jadi misal
hasil integer ya, aku mau bikin hasilnya bisa koma, jadi aku buat double hasil double. Ini nggak ada nilainya masih. Boleh karena menarik dari variabel itu sebenarnya nggak ada kewajiban dia punya nilai. Ini aku emphasiskan lagi, variabel itu tidak ada kewajiban memiliki nilai di awal. Jadi ini kalian misalnya nilai kosong semua juga nggak apa-apa, tapi memang ide biasanya itu nanti dari sebuah input dari user memberikan inputnya. Kita akan bahas nanti untuk masalah cara menginput ya. Ini kita fokus pada pemahaman itu dulu. Hasil double itu artinya kita mau dengan nilai double dengan double yang ada. Kita ingin dia itu merupakan angka 7 dibagi angka 6. Lalu kita print hasil double-nya. Kita tunjukkan bahwasanya pasti karena 7 bagi 6 kan 12 bagi 7 kan. Tapi kan hasilnya double, bukan integer. Tapi cuma 1,0. Kemana komanya? Ya karena ini nggak kenal. Mereka ini integer loh. Ini integer. Caranya adalah kamu harus declare ini sebagai double. Dari pembelajaran di podcast sebelumnya. Nah, ketemu 1,7 sekian. Aku ingin membulatkan ini. Membulatkan kalimatnya ya. Membulatkan. Jadi aku ingin bulatkan ke atas. Karena ya berarti kalau mengikuti itu dia ke atas. Benar toh? Jadi aku pakai math. Math ini ada apa? Math ini sebenarnya banyak, random ada, absolute ada. Ini fiturnya nih. Ini kalau kalian soal ini macam-macam. Ada floor, ini adalah lawan dari round. Floor itu dia lebih ke bawah kalau aku nggak salah ya. Flooring. Jadi biarpun dia 12,9 dia nge-floor. Kalau round mengikuti yang terdekat. Ada juga sih logaritmik, random integer. Bukan ya kayaknya, bukan deh. Ring itu bukan. Round, jadi kita punya round. Aku mau hasil double tadi, aku round. Jadi berarti dia jadi 2 ya. 2. Ya kan? Kalau di floor, jadi 1 lagi. Dia turun ke bawah. 0, tapi semua angka koma-koma yang ini dinolkan. Jadi bawah. Yang ini round. Kalau round itu mengikuti terdekat. Jadi kalau misalnya hasilnya ini, kalau misalnya aku bagi berarti kurang 0,6 ya. 0,6 ya. Jadi itu 1,1 ya. Otomatis dia lebih dekat ke 1 kan otomatis. Dari 1,7 sama 1,6 jadi itu. Jadi 1,1-an lah kayak gitu, 1,1 sekian. Jadi 1,1 kan langsung ke bawah. Karena di bawah 0,5. Ini double. Roundingnya seperti ini. Plot juga bisa. Double seperti itu. Nah ini sudah. Ini hubungan dengan math. Math sendiri sebenarnya kalau kamu mau yang lebih all out ya, kita buka semua misalnya gitu. Bisa, nggak ada yang larang. Matinya ada banyak loh. Kalian perlu nilai perlu nilai P. Basis itu yang biasanya ada huruf epsilon yang dipakai di nggak salah epsilon namanya itu. Aku lupa. Itu epsilon, penyebutannya epsilon. Yang nilainya itu ada di biasanya kalau kalian logaritma natural, LM, logmat. Ini yang berkaitan dengan standar IEEE. P itu adalah nilai P dari matematika. Jadi kalau kalian perlu nilai P ya itu sudah di sini. Nih, mat.p udah punya nilainya. Kalian nggak perlu pusing-pusing lagi. Ngapain kalian ngitungin? Udah dibantu oleh program. Cell ini lawan dari flooring. Ceiling ini lawan dari flooring. Kalau floor bawah, cell atas. Ada lagi macam-macam di sini.
Dan bisa kalian luangkan waktu kalian coba semuanya. Pow ini misalnya dia berarti kan melakukan pemangkatan, atau misalnya tangan itu menghitung tangan hiperboligus, tanha, ya ada. Ini keradian, gitu-gitu. Ini kalau kalian udah punya degree, pindah ke radian ya gini. Kalau mau punya radian, mau balik pakai ini. Ini sama nanti hubungan sama matematika tuh gampang jadinya, sangat gampang. Bisa dimanfaatkan. Mat ini banyak loh fiturnya. Dan itu jadi kayak ya cukup itu sebenarnya untuk banyak project udah bisa gitu. Tapi ya tentu kalau kita cuma sampai sini kayak masih kurang ya. Kita baru paham cara gunain variabel, baru paham cara apa namanya, cara menggunakan library math secara umumnya, secara singkatnya gitu. Lalu jadi cara paham ngeprint. Pasangan ngeprint itu adalah mengambil input, namanya scan. Benar. Aku kan namanya scanner kecil ya, apa namanya input ya, kita namanya input system. Oh, namanya bukan scanner, tapi ini Java Util Scanner. Namanya scanner, kelasnya benar scanner. Cuma maksudnya dia harus import ini. Ya, kita punya input system. Sini ada .next kalau nggak salah. Nah ini. Maksudnya adalah dia menunggu menerima input berikutnya. Dan ini harus diinisialisasi, new scanner harus. Aneh. Bentar. Oke, back kembali lagi. Maaf, ada cut sedikit. Jadi, ini benar ya. Jadi kita bahas berikutnya adalah terkait scanner di Java. Ya, aku jujur ini scanner ngeselin ya. System.in. Wait. System.in ya. Apa system.in ya? System.in. Ya itu. System.input maksudnya. Nah, sekarang sudah ada input, berarti kita sudah bisa menerima. Jadi sekarang kita bisa masukin angka kita sendiri. Tadi kan kita semua angkanya di sini semua kita taruh. Aku sekarang mau ganti angka 1. Angka 1 aku ingin angka 1 itu dari angkaku sendiri. Enggak, bukan. Oh, angka pertama yang aku sebutnya. Angka pertama aku ingin angkanya itu angka dari aku. Next in. Next in itu berarti tipe yang kita minta adalah integer. Aku juga ingin angka 5 dari aku. Lagi. Baru hasilnya adalah penjumlahan dari keduanya. Hasil sama dengan angka pertama plus angka kelima. Berarti saat kita print yang kita expect apa? Penjumlahan dua angkanya. Misalnya 10 plus 15. Nah, sekarang dia stop. Dia menunggu input. Di sini nunggu input dia. Karena ini perlu input. Kita ini maksudnya dia minta inputan user. Jadi misalnya di sini 12. Dia minta 2. Karena tadi aku kan bilang angka pertama 1 input, angka kelima 1 input, 22. 12 plus 22, apakah 34? Benar, 2, 4 adalah 3. Benar, 34. Seperti itu. Karena kalian sudah, dengan ini bonusnya adalah kalian dapat penggunaan scanner. Ini kita sudah cover sampai ke operator. Di sini saya juga perkenalkan scanner, sebenarnya sih harusnya ada. Jadi ini ada scanner. Sini scanner. Berikutnya kita akan masuk ke if else dan berikutnya lagi ada switch case.
Sebenarnya saya mikir apa mungkin sebenarnya ini bisa digabung switch it else dan switch case, tapi bisa juga dipisah karena ya sekilas serupa-serupa tapi beda kalau menurutku gitu cara penggunaannya. Ini secara garis besar ya, seperti ini. Sudah ya, ini. Baiklah, saya rasa sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.